Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, NIM 2130205112, kelas PBID, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Raden Patah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban saya berkaitan dengan UTS mata kuliah kewarganegaraan. Soal yang pertama, jelaskan hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kewarganegaraannya dengan memupuk jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi untuk berkelanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam melestarikan dan meleburkan moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa. Diharapkan dalam hal ini bahwa kita dapat mencerminkan jati diri yang terwujud pada perilaku yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat untuk kemajemukan suku, ras, budaya, agama, serta bahasa dalam membangun suatu karakter bangsa yang cerdas, cakap, juga mempunyai sebuah karakter yang didasari oleh UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, hakikat kewarganegaraan ini adalah upaya sadar kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam memupuk moralitas kita sebagai bangsa. Suatu kegiatan meningkatkan atau melestarikan budaya atau moral bangsa agar masyarakat mencapai kemajemukan dan membangun suatu karakter bangsa yang cerdas yang didasari oleh UUD 1945 dan juga ideologi Pancasila. Soal kedua, jelaskan dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Pertama, pentingnya pendidikan Pancasila dan kewargaan bagi mahasiswa adalah agar mahasiswa menjadi pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka terhadap negara Indonesia. Diharapkan mahasiswa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan juga demokratis. Kemudian, yang kedua, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Mahasiswa harus mampu berpikir kritis terhadap isu nasional dan internasional. Ini dibutuhkan agar mahasiswa menjadi agent of change atau bisa disebut sebagai pelopor pembaruan yang memberikan dorongan perubahan sosial ekonomi secara terencana. Kemudian, yang terakhir, manfaat dari mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadikan mahasiswa paham akan budaya, adat, dan suku seluruh yang ada di Indonesia. Dengan pahamnya mahasiswa akan hal ini, mahasiswa menjadi generasi penerus yang memiliki toleransi tinggi terhadap sesama manusia yang memiliki berbagai macam adat, budaya, dan yang berbeda. Kemudian, contoh daripada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa salah satu manfaat mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah membuat mahasiswa memiliki sifat toleransi yang tinggi. Saya akan mengangkat contoh berkaitan dengan itu. Contohnya adalah ada dua orang mahasiswa. Mereka ini bersahabat, tetapi mereka mempunyai dua keyakinan agama yang berbeda. Dikarenakan mereka sudah mempelajari pendidikan Pancasila dan kewargaan dan dapat memahaminya dan menerapkannya ke kehidupan sehari-hari, membuat mereka walaupun berbeda keyakinan agama, tidak membuat mereka saling mengejek, tidak membuat mereka perbedaan agama itu membuat mereka menjadi bermusuh-musuhan. Justru mereka bersahabat dengan perbedaan agama membuat mereka saling mengingatkan satu sama lain. Ketika ada satu yang lupa melaksanakan kewajiban beragamanya, maka yang satu mengingatkan. Bila ada salah satu dari mereka yang sedang melaksanakan hari raya,
yang satunya lagi ikut mengucapkan atau memberikan selamat. Inilah contoh daripada pentingnya mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Soal ketiga adalah jelaskan tentang identitas nasional dan bagaimana sikap Anda dalam membawa identitas nasional Indonesia jika saat ini Anda berada di negara lain. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lainnya. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa, yang membedakan suatu bangsa atau dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat, istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, falsafah yaitu Pancasila, konstitusi kita yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kita Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi identitas nasional ini adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Itu pengertian simpel dari identitas nasional. Kemudian, sikap ketika saya khususnya pribadi saat berada di luar negeri, bagaimana cara saya membawa identitas nasional? Saya akan membawa identitas nasional Indonesia atau mempertahankan identitas saya sebagai orang Indonesia dengan cara yang mudah. Sekaligus cara ini tidak hanya mempertahankan atau membawa identitas saya, sekaligus mengenalkan identitas nasional Indonesia kepada orang-orang yang berada di luar negeri. Pertama, saya akan tetap mempertahankan identitas nasional saya sebagai orang Indonesia. Kemudian caranya adalah dengan menggunakan batik setiap 1 minggu sekali. Secara otomatis, itu akan mencuri perhatian karena saya menggunakan pakaian yang berbeda dari kebanyakan orang yang ada di negara tersebut. Jika orang sudah penasaran, maka dia akan bertanya dan mencari tahu tentang batik. Dari situlah perlahan namun pasti, identitas nasional saya tetap saya bawa, namun juga budaya Indonesia akan lebih dikenal dunia. Dan secara tidak langsung, itu pun sudah mempertahankan identitas nasional saya. Kemudian soal keempat, jelaskan sejarah rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila dimulai dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbiko Sakai, pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, membahas tentang dasar negara. Dalam sidang pertama 29 Mei 1945, bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya adalah Muhammad Yamin, yaitu mengemukakan 5 asas: peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan sosial. Pada hari ketiga sidang pertama, 39 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapatnya, yaitu dengan rumusan 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan sosial. Istilah Pancasila mengemuka dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu tanggal 1 Juni, yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tentang dasar-dasar negara. Inilah yang membuat tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dalam tanggal 1 Juni tersebut, Presiden Soekarno mengemukakan pendapatnya dalam 5 sila tersebut, yaitu 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlanjut dalam sidang BPUPKI 2 tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945.
Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mendapatkan kesepakatan akhir. Karena itu BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno. Panitia ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Pada 22 Juni 1945, berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan dikarenakan belum adanya perwakilan yang representatif yang mewakili dari berbagai unsur rumusan Pancasila, belum mendapatkan kesepakatan final. Berakhirnya kerja BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno-Hatta dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah dari sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Bunyinya sama dengan seperti Pancasila kita yang sekarang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, soal kelima, jelaskan berdasarkan sudut pandang Anda terkait Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik pada wacana presiden 3 periode. Menurut pendapat saya, apabila wacana presiden 3 periode benar-benar terjadi, maka ini akan menimbulkan keributan bagi masyarakat, yang mana di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini yang tidak kondusif, disertakan banyaknya harga-harga bahan pokok yang naik, ditambah lagi dengan isu tersebut, ini akan semakin memecah belah masyarakat Indonesia. Kemudian, ini juga telah melukai Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik, dan juga melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang telah mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Kemudian, apabila masa jabatan presiden 3 periode benar-benar diwujudkan, ada risiko besar yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebab, semakin lama suatu kekuasaan, maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Dengan begitu, menjadikan kekuasaan semakin absolut, maka penguasa mampu mengumpulkan resource di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial. Seperti yang terjadi pada masa Presiden Soeharto. Kita bisa lihat bagaimana diktatornya Presiden Soeharto tidak banyak daripada politisi yang dipenjara dikarenakan mengkritik pemerintah. Ditakutkan apabila masa periode presiden bertambah lagi, ditakutkan pada masa Presiden Soeharto akan kembali terulang. Soal berikutnya nomor 6. Jelaskan beserta contoh tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman, dan lingkungannya bersifat demokratis. Dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar, dapat menampung pengaruh positif nilai-nilai dari luar, yang kemudian dikolaborasikan dengan budaya lokal untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jadi ideologi terbuka ini, Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila tidak menutup diri dengan perkembangan zaman atau hal-hal yang baru datang dari luar, tapi justru Pancasila membuka diri untuk perkembangan dan perubahan zaman, namun Pancasila sebagai kontrol, hanya nilai-nilai positif yang diambil dan dikolaborasikan dengan nilai-nilai lokal agar membentuk suatu nilai-nilai baru yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Contohnya di era digitalisasi adalah beraplikasi TikTok.
Saat ini aplikasi TikTok sangat berkembang pesat, hampir seluruh masyarakat dunia dan seluruh kalangan memainkannya. Maka dari situ, di dalam aplikasi tersebut banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dan juga hal-hal negatif tentunya yang tidak perlu kita ambil. Disinilah Pancasila sebagai ideologi terbuka membuat kita menerima hal-hal baru. Yang mana hal-hal baru tersebutlah, khususnya hal-hal baru yang positif tersebutlah, yang akan digabungkan dengan nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai luhur Pancasila yang menghasilkan nilai-nilai baru yang bermanfaat untuk kita. Jadi dalam aplikasi TikTok tersebut banyak dari budaya-budaya luar atau nilai-nilai dari luar yang positif kemudian kita ambil, kita gabungkan dengan budaya Indonesia yang akan kita kembangkan untuk kedepannya bagi bangsa Indonesia. Kemudian soal terakhir, jelaskan dan berikan contoh tentang berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah. Contoh perilaku berbangsa dan bernegara adalah toleransi antar umat beragama, menjalankan hak dan kewajiban, gotong royong, saling tolong-menolong tanpa diskriminasi, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau status sosial, dan masih banyak lain. Mungkin ini saja hasil pemaparan jawaban saya mengenai UTS, mata kuliah kewarganegaraan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.